selamat datang di video tutorial tentang temu balik informasi. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajarkan cara menggunakan situs web untuk mencari informasi. Salah satunya melalui portal eJournal Sage. Namun, sebelum itu, penting untuk memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan penelusuran atau temu balik informasi itu. Temu balik informasi merupakan proses pencarian kembali informasi yang mengacu pada dokumen atau data berdasarkan fakta yang tersimpan dalam suatu sistem penyimpanan dan penelusuran informasi. Sementara itu, penelusuran informasi adalah sebagian dari proses temu balik informasi yang memanfaatkan berbagai alat bantu pencarian. Melalui kegiatan penelusuran informasi, seseorang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Saya akan melakukan penelusuran informasi melalui portal eJournal atau website yang memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna. Website sendiri merupakan kumpulan halaman dalam suatu situs. Portal yang akan saya gunakan yaitu portal eJournal Sage. Sebelum memulai pencarian, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan query atau kata kunci. Di sini saya memilih query yaitu Work-Related Information Seeking Among Coffee Professional. Work-Related Information Seeking berarti pencarian informasi yang berkaitan dengan pekerjaan among coffee professional, yaitu di kalangan profesional kopi, misalnya barista, roaster, dan ahli kopi. Secara keseluruhan, informasi yang akan saya cari yaitu mengacu pada bagaimana para profesional di industri kopi mencari informasi yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka. Maka dari itu, saya membagi query tersebut menjadi 3 dan juga memberikan alternatif bagi setiap query-query tersebut. Langkah pertama dalam mengakses portal eJournal Sage adalah membuka tautan https://journals.sagepub.com. Di sini saya sudah mengcopy tautan tersebut, jadi kita tinggal mempaste dalam search box. Beginilah tampilan dari Sage Journal. Jika hanya ingin mencari jurnal, pengguna tidak perlu membuat account. Namun, untuk mengunduh file, pengguna harus terlebih dahulu membuat account dengan memilih opsi profile yang terletak di pojok kanan atas. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat langsung melakukan penelusuran informasi. Di dalam portal eJournal Sage, terdapat berbagai fasilitas desain pencarian yang dapat kita manfaatkan, seperti Basic Search. Fitur ini adalah cara pencarian informasi yang paling sederhana. Dengan Basic Search, kita cukup mengetikkan query di dalam search box dan sistem akan memberikan hasil yang luas dan bervariasi. Fitur ini cocok bagi orang yang ingin cepat dan tidak memerlukan filter spesifik dalam mencari informasi. Fitur yang kedua yaitu Advanced Search. Fitur ini memberikan berbagai opsi tambahan seperti file berdasarkan operator pencarian, jenis file, bahasa, dan wilayah. Maka hasil dari pencarian ini menjadi lebih terfokus dan juga relevan dengan dokumen yang ingin kita cari. Fitur yang ketiga yaitu Browse. Ketika kita belum mengetahui informasi apa yang kita butuhkan, Browse dapat menjadi pilihan yang tepat, karena membantu kita untuk menjelajahi berbagai topik tanpa harus mengetahui query terlebih dahulu. Yang keempat yaitu fitur autocomplete. Fitur ini membantu kita melengkapi query secara otomatis. Saat kita mengetikkan sebuah query, sistem akan secara otomatis memberikan saran berdasarkan huruf yang telah kita ketikkan. Namun sayangnya, pada portal eJournal Sage, fitur ini tidak tersedia, sehingga harus melakukan secara manual dalam mengetikkan sebuah query yang kita butuhkan. Berikut adalah contoh dari autocomplete. Saat kita mengetikkan sebuah kata, biasanya muncul rekomendasi yang sesuai dengan topik tersebut dan biasanya banyak diakses oleh orang-orang. Selanjutnya adalah fitur Best First. Fitur ini merupakan sistem yang menampilkan hasil pencarian yang dianggap paling relevan dan di urutan paling pertama. Meskipun begitu, kita perlu memeriksa hasilnya untuk memastikan apakah informasi yang ditemukan sesuai atau tidak. Fitur yang keenam yaitu Facet Navigation. Facet Navigation memungkinkan kita untuk mempersempit hasil pencarian dari Basic Search dengan menambahkan filter tambahan seperti tahun terbit, jenis dokumen, dan juga kategori topik.
Fitur yang ketujuh yaitu Federated Search. Federated Search membantu kita mencari informasi dari berbagai database dalam satu waktu. Dengan fitur ini, kita bisa mendapatkan hasil pencarian dari berbagai sumber tanpa harus mencari di setiap portal secara terpisah. Namun, portal eJournal Search tidak menyediakan fitur ini. Fitur yang ke-8 yaitu Pagination. Berkaitan dengan tampilan yang disajikan oleh portal eJournal untuk membantu kita dalam pemilihan informasi, seperti opsi halaman pada tampilan tersebut. 9 yaitu Actionable Result. Fitur ini merupakan fitur yang digunakan untuk mendapatkan artikel yang kita butuhkan seperti fitur download, fitur full artikel, dan juga sebagainya. Karena kita sudah memahami berbagai macam desain pencarian, mari kita mulai melakukan pencarian menggunakan basic search dengan melalui tahapan berikut ini. Yang pertama, cari search box atau kotak pencarian pada bagian halaman portal eJournal. Terdapat kotak pencarian di tengah-tengah halaman. Yang kedua, masukkan query yang telah ditentukan. Kelompok kami menggunakan query tentang Ketika kita mengetikkan beberapa huruf dari query yang digunakan, biasanya muncul rekomendasi kata yang sering digunakan untuk mencari sebuah topik. Hal ini disebut dengan fitur autocomplete. Namun sayangnya, pada portal eJournal Search yang kita gunakan tidak menyediakan fitur ini, jadi kita harus secara manual mengetikkan semua query-nya. Setelah menekan enter pada laptop kita, maka akan muncul hasil pencarian sesuai dengan query yang dicari. Terdapat 10.868 dokumen yang terpanggil atau terrecall. Untuk menemukan dokumen yang lebih relevan dengan query yang kita cari, maka kita perlu menyaring kembali dengan melakukan search tip. Mengetahui terdapat 10.868 dokumen yang terpanggil, kita akan melakukan search tip dengan best first dengan memilih berdasarkan tanggal, sering di-download, dan juga sering dilihat. Di sini saya memilih untuk menggunakan fitur yang sering di-download. Maka dokumen teratas yang muncul yaitu dokumen yang paling sering di-download oleh orang-orang atau pengguna pada jurnal ini. Selain itu, terdapat juga search tip lain yang dapat kita gunakan yaitu Facet Navigation yang terletak pada sebelah kiri tampilan search jurnal yang berisikan tentang article type, publication date, subject, dan juga akses. Di sini saya memilih filter menggunakan research article dan juga subjek tentang social science and humanities dan jangka waktu dalam publish-nya 2020 hingga 2025. Dengan menggunakan fitur ini, dokumen yang terpanggil semakin sedikit yaitu 2091 dokumen. Yang selanjutnya yaitu search tip Pagination. Hal ini merujuk pada pembagian hasil pencarian menjadi beberapa halaman atau bagian untuk memudahkan navigasi dan akses ke hasil artikel tertentu. Fitur ini berfungsi untuk penyempitan hasil recall informasi yang sedang dicari. Ketika kita melakukan pencarian di search jurnal, hasilnya biasanya ditampilkan 10 dokumen dalam setiap halaman. Pada bagian bawah, terdapat nomor-nomor untuk menuju ke halaman selanjutnya. Step terakhir dalam pencarian informasi untuk mendapatkan actionable result berarti mencari informasi atau hasil yang dapat langsung diterapkan untuk menjadi kebutuhan informasi kita. Pada tampilan ini terlihat telah ditampilkan beberapa artikel dari hasil pencarian dan selanjutnya kita memilih artikel yang sekiranya sesuai dengan topik yang kita inginkan. Setelah mengklik atau menekan pada judul, akan muncul berbagai tampilan. Salah satunya fitur yang dapat membantu kita untuk memperoleh informasi yang kita inginkan. Fitur tersebut yaitu berupa fitur download, tampilan full artikel, kutip artikel, dan sebagainya. Apabila dokumen tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita dapat mengunduh PDF dari dokumen tersebut. Nah, itu
Itu tadi mengenai pencarian basic search dalam portal eJournal Sage. Semoga kalian dapat memahami dan mempraktekkan tutorial yang telah saya buat. Setelah itu, saya akan membahas tentang Advanced Search. Advanced Search, seperti namanya, yaitu canggih. Advanced Search merupakan pencarian yang lebih canggih daripada pencarian biasa atau basic search. Dalam web jurnal ini, Advanced Search biasa kita temui pada halaman utama di samping kanan di bawah search box. Seperti ini. Terdapat 4 bagian utama dalam Advanced Search. Pertama, bagian file dan untuk mengetikkan query dengan Boolean operators. Yang kedua, bagian publish in untuk mengetikkan nama jurnal yang ingin kita cari. Yang ketiga, bagian publish date untuk memilih rentan waktu kapan dokumen yang ingin kita panggil. Dan yang terakhir, bagian access type atau tipe akses terhadap konten atau dokumen yang ingin kita panggil. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan Advanced Search ini dengan 3 query. Query yang pertama yaitu information seeking. Dan query yang kedua yaitu use. Lalu query yang terakhir yaitu profesional. Untuk query pertama dan kedua, pada bagian file kita ubah menjadi title. Dan untuk query yang terakhir, kita ubah menjadi abstract. Untuk bagian publish date dan type access tetap dengan default sehingga akan dipanggil dokumen yang dipublish kapanpun dan dengan jenis akses apapun. Dengan query dan ketentuan yang kita gunakan, terdapat 12 dokumen yang terrecall. Hal ini karena dokumen yang terpanggil hanya dokumen yang relevan dengan settingan atau permintaan kita. Setelah menentukan dokumen mana yang sekiranya relevan dengan apa yang kita butuhkan, kita dapat mengunduh atau mendownload dokumen tersebut dalam bentuk file PDF. Dengan memaksimalkan fitur pencarian lanjutan di Journal Sage, seperti yang ditunjukkan dengan penggunaan kata kunci atau query, dengan pengaturan bidang pencarian spesifik, kita dapat memperoleh hasil yang sangat relevan dan terfokus seperti 12 dokumen yang ditemukan, yang membuktikan efektivitas fitur ini dalam penyaringan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Setelah mempelajari metode penelusuran basic search dan juga advanced search, kita memahami bahwa basic search lebih mudah dipahami oleh pemula, namun seringkali menghasilkan jurnal yang kurang relevan. Sementara advanced search memungkinkan pencarian jurnal yang lebih relevan, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dan mungkin lebih rumit bagi pemula. Selanjutnya, saya akan mencoba mencari informasi menggunakan teknik browsing. Browsing adalah metode pencarian terstruktur yang mengikuti hierarki subdisiplin ilmu yang sudah diatur. Ciri khasnya adalah kita mencari informasi tanpa mengetahui query atau kebutuhan informasi yang jelas. Pada portal Journal Sage, fitur ini terletak di pojok kiri atas. Di dalamnya terdapat berbagai subdisiplin ilmu yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini saya memilih tentang Social Science and Humanities karena hal ini relevan dengan ilmu perpustakaan dan informasi. Hasil recall dari subdisiplin ini sekitar 825 jurnal. Hasilnya diurutkan sesuai best first dari 1 hingga 10. Kita juga dapat memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita dengan melihat subjudul dan juga abstrak dari dokumen tersebut. Saya telah menunjukkan berbagai cara untuk mencari jurnal di portal Journal Sage. Portal ini sangat berguna bagi mahasiswa yang berpustakaan karena menyediakan banyak informasi yang relevan. Contohnya, saat saya ingin mencari tahu tentang jurnal yang saya butuhkan, dalam portal jurnal ini menghasilkan beribu-ribu jurnal yang muncul. Singkatnya, portal eJournal ini memudahkan mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi, terutama bagi pemula dan desain yang menarik. Tutorial ini menjelaskan cara mengakses portal Journal Sage dengan berbagai opsi pencarian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.